Saat ini banyak orang mengira bahwa menjadi kaya itu adalah soal keberuntungan. Ada juga yang berkata bahwa dia kaya karena orang tuanya kaya. Ada juga yang berkata bahwa dia sukses karena nasibnya bagus. Bahkan di kolom komentar di Facebook saya ada yang mengatakan bahwa kamu itu kaya karena kamu beruntung. Kamu kaya karena kamu mendapat warisan dari orang tuamu. Komentar ini banyak muncul di salah satu postingan Facebook saya yang saat itu saya sedang berada di kantor BCA, di ruangan BCA Prioritas bersama Mbak-mbak CS gitu ya. Dan banyak komentar yang terlihat buat saya lucu gitu ya, bahwa mungkin itu hasil dari pikirannya yang iri dengan orang kaya. Saya sering ketemu dengan banyak orang di bisnis, di komunitas pengusaha, di kelas AMC juga, dan saya belajar dari mereka, saya mengamati dan ternyata semua itu bukan sesuatu yang random, tapi ada aturannya. Dan aturan ini ternyata juga sudah saya kerjakan sejak saya masih kuliah sebetulnya. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada Anda di video-video jaga kehidupan di kelas AMC bukan teori omong kosong belaka, tapi juga penerapan di hidup saya dan saya praktekkan itu sebelum saya sampaikan ke banyak orang. Kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang 7 aturan untuk kaya yang jarang orang sadari. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda hidupnya semakin baik, semakin kaya, dan Anda bagikan video ini kepada banyak orang juga nanti ya. Saya ingin membahas 7 aturan tadi dengan perlahan supaya Anda memahami bagaimana cara saya dari yang banyak hutang kemudian menjadi banyak aset. Pertama, kekayaan itu dimulai dari cara berpikir. Ini sepertinya terlihat sederhana, tapi di sini letak masalahnya sebetulnya. Kata berpikir, satu kata, tapi ini kompleks. Banyak orang pengen kaya tapi cara berpikirnya masih takut untuk kaya. Takut mencoba hal baru, takut mengambil peluang. Banyak orang nganggap kaya itu sesuatu yang jelek. Nah, ini yang kemudian membelenggu ke banyak orang. Dulu saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Menganggap uang itu tidak penting, menganggap yang penting itu akhirat. Tapi ketika saya waktu kuliah ketemu dengan Bapak pengusaha, ketemu Bob Sadino, ketemu Pak Purdi Chandra waktu itu, saya makin sadar bahkan ketika saya ketemu Agim di DT, di Darut Tauhid, saya semakin sadar bahwa uang itu membuat orang jauh lebih bernilai sebetulnya. Aturan kedua, menjadi kaya itu membutuhkan kecerdasan terhadap peluang. Seringkali banyak peluang hadir di depan kita sebetulnya, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Tahu kenapa? Karena pikiran mereka sibuk memikirkan masalah, sibuk memikirkan akhirat, padahal banyak peluang hadir di sekitar kita. Karena tidak terbiasa berpikir uang, akhirnya apa? Peluang itu seolah-olah menjadi nggak ada artinya. Padahal Allah sudah menghadirkan banyak peluang, banyak rezeki di sekitar kita sebetulnya. Orang-orang miskin melihatnya masalah, orang-orang kaya melihatnya peluang. Inilah perbedaannya. Aturan ketiga,
menjadi kaya itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sebetulnya. Tidak butuh sesuatu yang effort besar untuk memulai menjadi kaya, tapi dari sebuah kebiasaan yang kecil. Kebiasaan untuk mau belajar, kebiasaan untuk berani bertemu orang lebih kaya, kebiasaan untuk menyimpan uang lebih dulu daripada konsumtif, kebiasaan untuk mengembangkan diri lebih baik. Orang-orang kaya menghargai waktu. Mereka membeli waktu. Daripada waktu yang terbuang percuma, orang kaya lebih memilih memanfaatkan waktunya. Saya sering lihat ketika menunggu menunggu anak saya les piano, di sebelah saya ada orang tua yang dia juga terlihat kaya, yang dibuka adalah tentang bisnisnya. Sebelah kiri juga yang dibuka tentang grafik saham. Waktunya sama, isinya berbeda. Kebiasaan kecil ini harus dimulai dan dibiasakan. Kalau tidak dimulai, maka selamanya hidup tidak akan berubah. Aturan keempat, pikiran itu berpengaruh kepada action Anda. Jangan kebalik. Yang penting action, salah. Berpikir dulu yang benar, actionnya pasti benar. Ketika seseorang sudah mengatakan saya tidak berbakat di bisnis, saya tidak bisa ngasihin uang, maka otomatis tindakannya juga akan seperti itu. Ketika saya punya teman-teman dosen yang mengatakan, ya saya cuma dosen saja, saya hanya fokus di dosen saja, ya selamanya kan seperti itu. Sebaliknya, saya memilih untuk membuka semua jalan. Itu yang saya tulis di buku Kitab Kunci Penarik Rezeki. Untuk berani membuka pintu, membuka semua peluang. Jadi, bukan action dulu, tapi berpikir dulu yang benar. Kalau actionnya asal-asalan, ya hasilnya salah juga. Makanya, berpikir dulu yang benar mempengaruhi action Anda. Aturan kelima, kekayaan itu butuh kesabaran. Kesabaran ini bukan sesuatu yang negatif, bukan. Tahu kenapa? Ketika Anda usia 40 tahun, Anda sudah banyak belajar, Anda banyak baca buku, Anda banyak ngelmu, Anda banyak ikut pelatihan, Anda banyak ikut kelas-kelas yang yang tidak sesuai. Anda niru orang yang tidak kaya. Kemudian Anda belajar AMC, itu kaget biasanya. Kenapa kaget? Kok ternyata seperti ini? Ternyata tidak seperti kelas-kelas spiritual yang lain. Ternyata harus merubah isi kepala. Nah, ini yang saya sebut kesabaran. Kenapa? Karena sudah terlanjur banyak program yang ada di kepala Anda. Sudah banyak informasi, banyak ilmu yang Anda tidak tahu kalau itu salah semuanya. Di sini maksudnya kesabaran itu, ya. Yang aturan keenam adalah kekayaan itu berkaitan dengan apa yang Anda berikan kepada banyak orang. Semakin besar manfaat yang Anda berikan, semakin besar pula nilai uang yang Anda terima. Ketika Anda membantu banyak orang, maka semakin juga banyak uang masuk ke diri Anda. Itulah kenapa orang yang mampu membuat solusi besar pasti juga mendapatkan hasil yang besar. Yang ketujuh adalah kekayaan membutuhkan pengelolaan pikiran. Itu kenapa saya membuat formula Alpha Mind Control sebagai panduan satu-satunya untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Karena apa? Untuk menjadi kaya harus dimulai dari mengelola pikiran dengan benar. Kalau orang itu tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya, tidak tahu bagaimana memanajemen pikirannya, maka dia susah untuk kaya. Semua orang kaya yang saya temui, sekali lagi semua orang kaya yang saya temui, itu sangat-sangat pintar mengelola pikirannya. Dan dia tahu bahwa itu yang memang membuat dia kaya. Dia tahu bagaimana berpikir yang membuat dia kaya, itu sebetulnya. Jadi, kalau Anda hari ini melihat seseorang yang kaya, atau mungkin Anda
baca postingan saya di Facebook yang saya sedang ada di ruangan prioritas, jangan terlalu cepat mengatakan itu keberuntungan. Di balik kekayaan ada aturan yang dijalankan. Ada cara berpikir yang berbeda, ada kebiasaan yang berbeda, dan ada cara berani bertindak yang berbeda. Tapi semua itu bisa dipelajari. Dan saya membantu banyak orang untuk membuka jalan datangnya banyak rezeki. Semua orang bisa melatih pikirannya. Semua orang bisa memprogram sendiri pikirannya. Sehingga untuk menjadi kaya Anda harus belajar sama orang yang memang sudah mempraktekkan aturan kekayaan ini, bukan sekedar teori. Orang yang berpikirnya kaya, berpikirnya benar, bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, anak-anaknya, semuanya bahagia. Karena itu, semua ada aturannya. Bukan random, juga bukan keberuntungan. Ingat, Allah memberikan Anda pikiran sebagai alat untuk membuat hidup di dunia dan di akhirat sama-sama baiknya. Anda renungkan dan Anda boleh share ke banyak orang video ini supaya makin banyak orang tahu 7 aturan yang membuat orang menjadi kaya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.